Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiantika dengan NIM 08041381924083. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas poster dari hasil review jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kultur Jaringan. Judul poster yang saya ambil dari jurnal berjudul Pertumbuhan Eksplan in vitro anggrek hibrida Dendrobium pada beberapa media dasar dan konsentrasi air kelapa. Berikut sumber jurnal yang saya gunakan oleh Adam Saifuddin, Yanto Yulianto, dan Rida Nurul Aini pada tahun 2020. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Indonesia mempunyai potensi dalam mengembangkan tanaman anggrek karena ditunjang oleh iklim yang cocok dan banyaknya jenis anggrek yang bermutu. Anggrek memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai bunga potong dan tanaman pot. Jenis anggrek Dendrobium adalah salah satu genus anggrek favorit bagi banyak penggemar anggrek karena anggrek Dendrobium dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, salah satunya yaitu selama musim dingin. Dendrobium membutuhkan air yang sangat sedikit. Selain itu, Dendrobium memiliki bunga yang tahan lama, tidak mudah rontok dan bentuk serta warna bunga yang sangat bervariasi dan juga mudah dalam pengempakan untuk bunga potong. Perbanyakan vegetatif pada anggrek dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan teknik kultur jaringan. Namun demikian, perbanyakan anggrek secara konvensional dinilai kurang efektif karena jumlah anakan yang dihasilkan sangat terbatas. Sehingga pada saat ini perbanyakan anggrek secara in vitro terbukti efektif dalam penyediaan bibit anggrek yang lebih banyak dan seragam dalam waktu yang relatif singkat. Media merupakan faktor utama dalam perbanyakan melalui kultur jaringan. Keberhasilan perbanyakan dan pengembangbiakan tanaman anggrek dengan metode kultur jaringan sangat tergantung pada jenis media yang digunakan. Komposisi media VW atau Vacin and Wen merupakan komposisi media yang paling umum digunakan dalam perbanyakan anggrek secara in vitro. Selain media FVW, media MS atau Research and Scope merupakan media yang banyak digunakan saat ini karena mengandung garam dan nitrat dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan media lain. Selain media, ZPT atau zat pengatur tumbuh juga penting untuk kultur jaringan. Penambahan zat ZPT dalam kultur jaringan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya biaya produksi. Hal ini dikarenakan harga ZPT sintetik cukup mahal dan tidak selalu tersedia saat dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan adanya ZPT alami dapat digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan peran ZPT sintetik. ZPT alami dapat diperoleh dari berbagai buah-buahan, salah satu diantaranya terdapat dari air kelapa karena memiliki kandungan sitokinin dan auksin yang baik untuk pertumbuhan tanaman anggrek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh interaksi antara media dasar dan konsentrasi air kelapa yang paling baik dalam meningkatkan pertumbuhan eksplan tunas anggrek hibrida Dendrobium. Selanjutnya yaitu metode. Percobaan ini dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan RHIN Bioteknologi di Tegalega, Bandung, Jawa Barat pada bulan April sampai dengan Juli 2019. Tahap pertama yang dilakukan yaitu sterilisasi alat dan persiapan air kelapa. Semua peralatan yang digunakan seperti pinset, batang pengaduk, pipet, cawan petri, dan lain-lain dibersihkan atau disterilkan dengan cara mencuci peralatan tersebut kemudian dikeringkan. Setelah itu dibungkus rapi dengan kertas lalu disterilkan menggunakan autoclave. Selanjutnya, air kelapa yang akan digunakan ditambahkan dalam media, difilter dengan kertas saring milipor sebanyak 3 kali, lalu dimasukkan ke dalam botol yang steril, setelah itu ditutup dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Tahap kedua yaitu persiapan media,
Yang digunakan dalam percobaan ini adalah media MS, setengah MS, dan VW. Sebelum pembuatan media kultur, dilakukan terlebih dahulu pembuatan larutan stok dengan cara menimbang bahan-bahan kimia sesuai komposisi media pada MS dan VW. Kemudian larutan stok diencerkan dengan aqueous. Larutan tersebut diaduk sampai homogen dengan magnetic stirrer, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan diberi label lalu disimpan ke dalam lemari pendingin. Selanjutnya, baru dilakukan pembuatan media kultur dengan beberapa tahap. Tahap ketiga yaitu kultur tunas anggrek hibrida Dendrobium. Expand yang masing-masing sudah dipisahkan dari botol in vitro itu kemudian ditanam pada medium perlakuan, di mana setiap botol kultur terdiri dari satu expand, lalu ditutup botol tersebut di atas nyala api bunsen dengan rapat dan dilapisi dengan plastik wrap, di mana penanaman ini dilakukan di meja kabinet steril atau laminal airflow. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu pengamatan dan analisis data. Pengamatan selama kultur ini terdiri dari pertama pengamatan penunjang meliputi kondisi umum pertumbuhan tanaman, kontaminasi kenampakan visual explant dan lama waktu muncul akar. Yang kedua, pengamatan utama yang terdiri dari jumlah tunas, jumlah akar, jumlah daun, dan tinggi planlet. Data dari tiap parameter yang diamati tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan sidik ragam atau ANOVA, dan untuk menentukan perbedaan di antara nilai rata-rata perlakuan digunakan uji selang berganda Duncan atau DMRT pada taraf 5%. Selanjutnya yaitu hasil. Hasil yang pertama yaitu kondisi umum pertumbuhan explant. Pertumbuhan explant pada media dasar dan konsentrasi air kelapa menunjukkan respon yang berbeda. Salah satunya dapat terlihat yaitu pada gambar, di mana bagian daun pada planet yang mengalami perubahan warna menjadi putih pada perlakuan M1K1 atau media MS penuh dengan 50 ml per liter air kelapa. Hasil yang kedua yaitu kontaminasi. Selama percobaan berlangsung, faktor yang menjadi kendala utama adalah kontaminasi yang dapat disebabkan oleh cendawan dan bakteri. Terlihat pada gambar, ada kontaminasi oleh jamur atau cendawan pada perlakuan M1K0 atau media MS penuh dengan air kelapa kontrol, dan juga ada kontaminasi bakteri yang muncul di atas permukaan media pada perlakuan M2K2 atau media setengah MS dengan 100 ml per liter air kelapa. Hasil ketiga yaitu kenampakan visual. Kenampakan visual planet anggrek Dendrobium berdasarkan hasil pengamatan visual menunjukkan bahwa pada semua perlakuan yang diamati memiliki daun berwarna hijau tua, bentuk daun normal, sedangkan untuk morfologi daun pada bagian tepi memiliki bentuk memanjang rata. Dapat terlihat pada gambar, keadaan visual anggrek Dendrobium pada perlakuan M1K1 atau media MS penuh dengan 50 ml per liter air, dan juga penampakan visual akar pada perlakuan M2K0 atau setengah MS dengan air kelapa kontrol. Hasil keempat yaitu lama waktu muncul akar. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, tampak bahwa saat muncul akar pada perlakuan media setengah MS dengan konsentrasi 150 ml per liter merupakan interaksi terbaik yang menghasilkan pembentukan akar tercepat dengan rata-rata selama 21 hari. Sedangkan perlakuan lainnya memerlukan pembentukan akar yang lebih lama, yaitu berkisar 21,67 sampai 26 hari. Hasil yang kelima yaitu jumlah tunas. Dapat terlihat pada tabel bahwa media MS penuh, jumlah tunas tertinggi terdapat pada konsentrasi air kelapa 100 ml per liter yang sebesar 2,33 tunas, yang berbeda nyata dengan kontrol 50 ml per liter dan 150 ml per liter. Pada media setengah MS dan konsentrasi air kelapa 150 ml per liter berbeda nyata dengan 50 ml per liter dan kontrol, tetapi berbeda tidak nyata dengan 100 ml per liter. Pada media VW, semua taraf konsentrasi air kelapa menunjukkan pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap jumlah tunas. Hasil keenam yaitu jumlah akar.
Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa jumlah akar planet pada media MS penuh dengan konsentrasi air kelapa 50 ml per liter berbeda nyata dengan 100 ml per liter dan kontrol, namun berbeda tidak nyata dengan 100 ml per liter. Pada media setengah MS yang ditambahkan dengan konsentrasi air kelapa 50 ml per liter berbeda nyata dengan konsentrasi air kelapa 100 ml per liter, 150 ml per liter, dan kontrol. Sedangkan jumlah akar planet menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara faktor jenis media dasar VW dengan semua taraf konsentrasi air kelapa. Hasil yang ketujuh yaitu jumlah daun. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa media MS penuh dengan konsentrasi air kelapa 50 ml per liter berbeda tidak nyata dengan konsentrasi air kelapa 100 ml per liter dan 150 ml per liter, tetapi berbeda nyata dengan kontrol. Pada media setengah MS, konsentrasi air kelapa 150 ml per liter berbeda tidak nyata dengan 50 ml per liter dan 100 ml per liter, namun berbeda nyata dengan kontrol. Pada media VW, konsentrasi air kelapa 50 ml per liter berbeda nyata dengan konsentrasi air kelapa 100 ml per liter, 150 ml per liter, dan kontrol. Hasil ke-8 yaitu tinggi planet. Dapat terlihat pada tabel yaitu media dasar menunjukkan berbeda nyata tergantung pada konsentrasi yang diberikan. Pada media MS penuh, konsentrasi air kelapa 150 ml per liter menunjukkan tinggi planet tertinggi sebesar 2,07 cm, berbeda nyata dengan konsentrasi air kelapa 50 ml per liter, 100 ml per liter, dan kontrol. Pada media setengah MS, konsentrasi air kelapa 50 ml per liter berbeda nyata dengan 100 ml per liter, namun berbeda tidak nyata dengan 100 ml per liter dan kontrol. Pada media VW, semua taraf konsentrasi air kelapa menunjukkan berbeda tidak nyata terhadap tinggi planet anggrek dendrobium. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara media dasar dengan konsentrasi air kelapa terhadap jumlah tunas, jumlah akar, jumlah daun, dan tinggi planet. Jumlah daun dipengaruhi oleh MS penuh maupun setengah, baik interaksinya dengan air kelapa konsentrasi rendah, yaitu 50 ml per liter, sedang 100 ml per liter, maupun tinggi 150 ml per liter. Interaksi media dasar MS dengan air kelapa konsentrasi rendah lebih berpengaruh ke peningkatan pertumbuhan akar. Peningkatan pertumbuhan tunas dan planet lebih dipengaruhi oleh interaksi media dasar MS dengan konsentrasi air kelapa lebih tinggi, yaitu 100 ml per liter dan 150 ml per liter. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.